pelajaran fisika kali ini kita akan membahas tentang efek Doppler. Apakah efek Doppler itu dan bagaimana hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Ayo ikuti pembahasannya. Let's be smart to learn physics. Go. Efek Doppler. Misalnya, sebuah mobil ambulan sambil membunyikan sirenenya sedang bergerak mendekati Anda. Tak lama kemudian melewati Anda dan selanjutnya menjauhi Anda. Adakah perbedaan nada bunyi sirine yang terdengar di telinga ketika ambulans bergerak mendekati dan menjauhi Anda? Coba diingat-ingat kembali pengalaman Anda saat mendengarkan ada ambulans sedang lewat, kemudian sambil membunyikan sirenenya. Selanjutnya perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika didengarkan secara seksama tadi, nada bunyi semakin tinggi saat mendekati kita dan semakin rendah saat meninggalkan kita atau Anda yang sedang mendengarkan sirene mobil ambulan. Nada bunyi sirene berkaitan dengan frekuensi bunyi. Dari peristiwa tersebut dapat kita simpulkan bahwa jika sumber bunyi dan pengamat saling bergerak relatif satu sama lain, misalnya menjauhi atau mendekati, maka frekuensi yang diterima pengamat tidak sama dengan frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi. Peristiwa ini pertama kali dikemukakan oleh fisikawan Austria Christian Johann Doppler tahun 1803 sampai dengan 1885. Efek Doppler terjadi jika sumber bunyi dan pengamat saling bergerak relatif satu terhadap yang lainnya, menjauhi atau mendekati, maka frekuensi yang diterima pengamat tidak sama dengan frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi. Kemudian Doppler membuat suatu bentuk persamaan efek Doppler ini dengan dituliskan Fp sama dengan V min Vp per V min Vs kali Fs, di mana Fp adalah frekuensi yang didengar oleh pengamat, satuannya Hertz. Fs frekuensi sumber bunyi, satuannya Hertz. V adalah kecepatan lambat bunyi di udara, meter per sekon. Dan Vs adalah kecepatan gerak sumber bunyi, satuannya meter per sekon. Kemudian Vp adalah kecepatan gerak pengamat, satuannya meter per sekon. Nah, kemudian di dalam Vs dan Vp ini perlu kita buat suatu perjanjian tanda positif dan tanda negatif. Vs dan Vp bertanda positif jika searah dengan arah dari sumber S ke pendengar P, dan bertanda negatif jika berlawanan arah. Jika sumber atau pengamat tidak bergerak, maka kecepatannya adalah 0. Nah,
Selanjutnya, apabila angin yang ada di lingkungan kita ini kita perhitungkan, maka untuk menentukan berapakah besarnya frekuensi yang didengar oleh pengamat berdasarkan dari efek Doppler ini adalah menjadi Fp sama dengan V plus U dalam kurung min Vp per V plus U dalam kurung min Vs dikalikan dengan Fs. Nah, untuk tanda positif dan negatifnya kecepatan angin ini menggunakan perjanjian yang sama untuk pada tanda positif dan negatif di Vp dan Vs. Baiklah, kita gunakan untuk menyelesaikan soal setelah kita bahas materinya tadi, yaitu soal yang nomor 1. Kereta api bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon sambil membunyikan peluit dengan frekuensi 2000 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, berapakah frekuensi bunyi yang didengar oleh pengamat yang diam di stasiun jika kereta A mendekati stasiun, B menjauhi stasiun? Baiklah, kita selesaikan soal nomor 1 ini. Yang pertama adalah A, kereta mendekati stasiun. Bagaimana frekuensi yang didengarkan oleh pengamat yang ada di stasiun tersebut dengan menggunakan persamaan Doppler Fp sama dengan V min Vp per V min Vs kali Fs. Maka bisa kita selesaikan untuk yang A ini. Fp sama dengan V-nya 340, Vp-nya 0, dibagi 340 min Vs-nya adalah searah menuju ke pendengar, berarti plus 20 kali 2000, 340 dikurangi 0, 340, 340 dikurangi 20, 320, sehingga 340 dibagi 320 kali 2000 sama dengan 2125 Hz. Kemudian yang B, frekuensi yang didengar pengamat ketika kereta menjauhi stasiun. Maka dengan Fp sama dengan V min Vp per V min Vs kali Fs sama dengan menjauhi berarti berlawanan arah, menjadi 340 min 0 dibagi 340 min 20 kali 2000 sama dengan 3400 bagi 3600 kali 2000 adalah 1889 Hz. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Seekor kelelawar sedang terbang mendeteksi sebidang dinding sambil memancarkan pulsa ultrasoniknya dengan frekuensi 34 kHz dan panjang gelombangnya 1 cm. Jika kelelawar menangkap gelombang pantul yang frekuensinya 38,25 kHz, kelajuan terbang kelelawar tersebut adalah titik-titik A 14 meter per sekon, B 16 meter per sekon, C 18 meter per sekon, D 20 meter per sekon, dan E 22 meter per sekon. Oke, kita selesaikan untuk soal nomor 2. Yang pertama, A, kelelawar sebagai sumber bunyi, dinding sebagai pendengarnya. Maka dengan menggunakan efek Doppler ini, Fp sama dengan V min Vp per V min Vs kali Fs. Selanjutnya kita tuliskan Fp-nya adalah dinding dengan kita nyatakan dengan lambang Fd. Sumbernya dari kelelawar berarti Fk. Berarti Fd sama dengan V min Vd dibagi V min Vk kali Fk sama dengan 340 dikurangi 0 dibagi 340 dikurangi Vk dikalikan 34 Fk-nya sama dengan 340 kali 34 dibagi 340 min Vk. Dan selanjutnya yang pengamatan analisis yang B, yaitu
bukan kelelawar sebagai sumber bunyinya, tetapi sebagai sumber bunyinya adalah dinding, karena dinding setelah mendapatkan gelombang ultrasonik dari kelelawar, kemudian oleh dinding dipantulkan untuk didengarkan oleh kelelawar. Fk sama dengan V min Vk per V min Vd kali Fd. 38,25 sama dengan 340 min Vk per 340 min 0 kali Fd. Kenapa min? Karena berlawanan atau menjauhi. Sehingga Fd sama dengan 38,25 kali 340 dibagi 340 plus Vk. Hasil analisis kelelawar sebagai sumber bunyi dan yang B kelelawar sebagai pendengar, maka kita persamakan untuk A dan B menjadi 340 kali 34 per 340 kali min Vk sama dengan 38,25 kali 340 per 340 plus Vk. 340 saling meniadakan, sehingga hasilnya adalah 34 dibagi 340 min Vk sama dengan 38,25 dibagi 340 plus Vk. Nah, kita pindah ruaskan menjadi 34 kali 340 plus Vk sama dengan 38,25 kali 340 min Vk. 34 kali 340 adalah 11.560 plus 34 kali Vk, 34 Vk sama dengan 38,25 kali 340 adalah 13.005 dikurangi 38,25 Vk. Kita pindah ruaskan lagi, kita kumpulkan. Selanjutnya min 38,25 Vk pindah ruas kiri menjadi plus 11.560 pindah ruaskan menjadi min, sehingga kita dapatkan 38,25 Vk plus 34 Vk sama dengan 13.005 dikurangi 11.560. 38,25 plus 34 adalah 72,25 Vk. 13.005 dikurangi 11.560 adalah 1.445, maka Vk sama dengan 1.445 dibagi 72,25, hasilnya adalah 2000 meter per sekon. Jadi kelajuan terbang kelelawar tersebut adalah 20 meter per sekon, sehingga pilihan jawabannya adalah D. Demikian pembahasan efek Doppler untuk fisika SMA. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.